Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa tentang ilmu tauhid. Pada pertemuan kali ini kita mulai masuk pada pembahasan sam'iyat atau pembahasan ghaibiyat, perkara-perkara yang sam'i, yakni perkara-perkara yang hanya dapat kita ketahui melalui keterangan Al-Quran dan hadis, atau disebut dengan perkara gaib, yang mana kita tidak mengetahuinya, tidak dapat mengetahuinya kecuali adanya penjelasan langsung dari Al-Quran dan hadis. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, al-babu tsalitsu fi sam'iyat, bab yang ketiga yaitu pada penjelasan perkara-perkara sam'iyat, ay al-umur allati la yastaqillul aqlu bi ma'rifatiha, artinya perkara-perkara yang akal tidak bisa dengan sendirinya dapat mengetahui atau menjangkau perkara-perkara sam'iyat ini atau perkara-perkara gaib ini. Bal la ta'rifu illa bis-sam'i minal kitab aw sunnah, bahkan akal tidak bisa sedikit pun memiliki kemampuan untuk mengetahui perkara ini kecuali dengan mendengar langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Waqad ittadhaha laka ya akhi mimma salafa annahu yajibu ala kulli mukallafin al-imanu bi kulli ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haitsu innahu la syakka fi thubuti risalatihi. Dan telah jelas bagimu wahai saudaraku dari apa yang telah terdahulu daripada penjelasan panjang tentang nubuat, tentang kenabian. Jadi sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang sifat-sifat Allah ya, yang 20, yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Kemudian juga kita sudah membahas tentang an-nubuwat, tentang kenabian, sifat-sifat nabi yang wajib, yang jaiz. Maka setelah itu semua jelas dan dapat kita terima, berikutnya adalah setelah kita yakini bahwa sesungguhnya risalah Rasulullah itu benar dan hak, wa annaha 'ammatun lisairil khalaiq bil adillatil qat'iyyatil yaqiniyah, dan sesungguhnya risalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diperuntukkan untuk seluruh makhluk. Nah, penetapan itu sesuai dengan dalil-dalil yang qat'i, yang yakin. Wa idza 'alimta dzalika fanaqulu, maka apabila engkau telah mengetahui dan memahami hal itu, maka dapat kita katakan berikutnya adalah yajibu ala kulli mukallafin al-imanu bil malaikati alaihimus salatu wassalam ijmalan wa tafsilan. Wajib atas setiap mukallaf untuk beriman terhadap keberadaan para malaikat alaihimus salatu wassalam, baik ijmalan wa tafsilan, baik secara ijmali dan tafsili. Jadi perkara gaib yang pertama yang akan dibahas di sini adalah perkara tentang keberadaan para malaikat, yang mana para malaikat ini tidak dapat kita lihat ya,
tidak dapat kita lihat, tidak dapat kita jangkau secara langsung, maka malaikat disebut dengan salah satu makhluk yang gaib, artinya yang tidak nampak. Jadi pembahasan ghaibiyat atau sam'iyat dimulai dengan perkara malaikat. Jadi wajib kita imani sebagai orang-orang yang sudah mukallaf, wajib kita imani akan adanya malaikat. Baik iman secara ijmali maupun iman secara tafsili. Ijmali secara umum, tafsili secara terperinci. Maksud ijmali adalah beriman bahwa malaikat itu ada, dan semua malaikat yang diciptakan oleh Allah itu hak, benar adanya, wajib kita imani. Kalau tafsiri secara terperinci, maksudnya ada beberapa malaikat secara khusus, nama-nama mereka disebut dalam Al-Quran dan hadis. Nah, nama-nama yang disebut itu secara terperinci kita harus tahu siapa nama-nama mereka dan apa tugas mereka, dan kita mengimani per orang daripada mereka. Itu makna terperinci, nanti dijelaskan di berikutnya. Nah, wahum ajsamun latifatun nawraniyah qadiratun ala an tatashakkala bi ashkalin mukhtalifah kamilatun fil ilmi wal qudrah alal a'mali asyaqqah. Wahum, dan mereka para malaikat yang wajib kita ketahui, yang harus kita ketahui, mereka adalah ajsam latifah nauraniyah. Mereka adalah wujud atau fisiknya itu latifah, sangat halus sekali. Arti halus di sini tidak nampak. Kan halus lagi tamat ija yang halus tak dipeda ke. Maksud halus ini latifah, tidak nampak bagi kita, terlalu kecil sih, pokoknya ada. Nauraniyah, yang mana wujud mereka itu adalah cahaya, karena mereka memang diciptakan dari cahaya. Kita manusia diciptakan dari tanah, campuran banyak air dan lain sebagainya. Sedangkan jin diciptakan dari api, malaikat diciptakan dari cahaya, nauraniyah. Dia itu cahaya. Maka malaikat memiliki kecepatan cahaya dalam setiap geraknya. Nah, qadiratun ala an tatashakkala bi ashkalin mukhtalifah, yang mana malaikat ini mampu tampil dalam berbagai bentuk. Jadi malaikat bisa menyerupakan dirinya dengan berbagai macam bentuk, dan itu diantara salah satu kemampuan malaikat. Makanya kita lihat Jibril ketika datang kepada Rasulullah membawa wahyu, itu tidak selalu dalam bentuk asli, dalam wujud asli. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis itu, malaikat datang ke Rasulullah dalam wujud asli itu kalau tidak salah cuma 2 kali. 2 kali itu dalam wujud asli selama 23 tahun. Hanya 2 kali yang datang ke Rasulullah dalam wujud asli. Datang pertama dalam wujud asli itu ketika setelah datang di Gua Hira. Waktu di Gua Hira, Rasulullah tidak melihat langsung wujud asli malaikat Jibril. Tapi setelah datang di Gua Hira membawa wahyu pertama, yaitu bagian pertama daripada surah Al-Alaq. Kemudian wahyu sempat berhenti. Rasulullah dalam kebingungan itu sekitar 6 bulan. Setelah 6 bulan, tiba-tiba Rasulullah sedang di sebuah jalan, ada yang panggil, suaranya dari atas. Begitu Rasulullah melihat ke atas, ternyata nampaklah satu wujud yang sangat besar sekali. Itulah malaikat Jibril. Itu kali pertama Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli. Kemudian kali kedua, kalau nggak salah di Madinah ya, pernah datang juga dalam bentuk asli.
dua kali. Selain dua kali itu, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dalam wujud yang lain, tidak dalam wujud asli. Pernah datang dalam wujud manusia, seorang sahabat Nabi menyerupai diri dengan seorang sahabat Nabi yang tampan, yang gagah, yang sangat rapi, yang sangat wangi, ya, datang kepada Rasulullah, bahkan itu di hadapan para sahabat Nabi. Ya. Dan banyak wujud malaikat Jibril datang ke Rasulullah dalam membawa wahyu. Pokoknya dalam bentuk asli cuma dua kali. Nah, jadi dari sini maka kemudian para ulama menyimpulkan yang pertama di antara kelebihan malaikat adalah selain dia diciptakan dari cahaya tadi, dia mampu menyerupakan dirinya dalam berbagai bentuk atau wujud. Ya. Kemudian kamilatun fil ilmi wal qudrah 'alal a'mali asyaqqah. Kemudian di antara kelebihan malaikat juga adalah kamilah fil ilmi wal qudrah. Sempurna Allah berikan dalam ilmu dan qudrah. Qudrah ini kemampuan. Artinya malaikat memiliki ilmu yang sangat dalam dan luas sekali. Dia tahu segala-galanya sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah, dan dia memiliki kekuatan yang tidak ada tandingan. Nah, makanya yang misalnya ketika Allah mengazab kaum Nabi Lut, kaum Nabi Lut itu Allah azab dengan cara mengirim malaikat Jibril. Jadi kaum Nabi Lut itu dihancurkan oleh kekuatan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril lahu sittatu mi'ati janah, dia memiliki 600 sayap. Jadi datang malaikat Jibril menghukum kaum Nabi Lut, negeri Nabi Lut itu dengan memasukkan atau mencongkel bumi kaum Nabi Lut itu dengan salah satu sayapnya, sayap malaikat Jibril. Jadi gejolok yang saya dalam bungo kaum Nabi Lut, gebet bungonya sampai anjing-anjing di negeri kaum Nabi Lut itu ketika menggonggong atau berteriak suaranya sampai ke langit, gebet. Gebet, ada yang gebalik. Begitulah kira-kira negeri kaum Nabi Lut dihancurkan. Nyebut malaikat Jibril. Dan dari sini juga kita ketahui bahwa ternyata tugas malaikat Jibril bukan hanya menurunkan wahyu, tapi pernah diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Jadi para malaikat ini kamilah fil ilmi wal qudrah. Mereka sempurna dalam hal ilmu dan qudrah. Tapi sesuai dengan perintah Allah, mereka tidak melakukan apapun di luar perintah Allah. La ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah menyalahi perintah Allah. Mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, itu malaikat. Jadi malaikatnya kiban yang diberi oleh Allah. Sedangkan perangkat yang diberikan oleh Allah, ilmu sempurna, kekuatan sempurna. Cuma dalam hal pakainya sesuai dengan perintah Allah. Nah, wa syawahidu isbatihim minal kitabi wa sunnah katsiratun la tu'addu wa la tuhsa. Dan dalil-dalil tentang pengisbatan, artinya adanya malaikat, itu terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dalil-dalilnya katsiratun, sangat banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang keberadaan malaikat, la tu'addu, yang tidak dapat dihitung. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, la yastankifal masihu ayyakuna abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Tidak enggan Nabi Isa untuk
untuk menjadi sebagai hamba Allah. Demikian juga al-malaikatul muqarrabun, demikian juga para malaikat al-muqarrabun yang memang selalu dekat dengan Allah. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala di antara dalil yang lain, idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum. Dan ketahuilah, ingatlah ketika Allah mewahyukan kepada para malaikat, anni ma'akum, bahwa sungguhnya aku bersama kalian. Nah, itu juga ayat menjadi dalil adanya malaikat, ada penyebutan malaikat di sini. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa berselawat kepada Nabi. Jadi ingin dikatakan di sini begitu banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih ini menunjukkan ini perkara qat'i, bahwa tidak bisa dipungkiri. Siapapun yang memungkiri adanya malaikat, maka dia terancam kafir, keluar dari Islam, karena memang qat'i. Kan tahu hadisnya, tapi ayat-ayat Quran populer dan hadis-hadis yang sahih. Kemudian itu makna beriman kepada malaikat secara umum. Yang makna beriman kepada malaikat ijmali, bahwa malaikatnya ammal imanu bihim ijmalan, al-amal imanu bihim ijmalan, adapun itu dalil-dalil tadi, adapun iman kepada malaikat secara ijmali, fahuwa, yaitu an-na'taqid anna lillahi malaikah la yusafuna bidhukurah wala bi'unuthah wala ya'kuluna wala yashrabuna wala yanamuna wala yatanakahuna wa hum ubadun mukarramun. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wa yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun wa hum min khasyatihi mushfiqun wa la ya'lamu adadahum illallah. Jadi setelah disebutkan dalil-dalil adanya malaikat, berikutnya adalah makna beriman kepada malaikat secara ijmali adalah bahwa kita beriktikad, yang perlu betul ya, bahwa kita beriktikad bahwa sesungguhnya malaikat itu tidak disifatkan dengan laki-laki dan perempuan. Jadi malaikatnya kanuragam, kan inang hana agam, hana jenis kelamin ba malaikat. Jadi tanya banyak sampai na pikiran lam mulai tu malaikat inang puagam, malaikat Jibril inang puagam, atau inang agam, hana istilah inang, hana istilah agama. Ini seperti dakwah Bani Israel. Bani Israel mengatakan malaikat itu adalah banatullah, anak-anak perempuan Allah. Jadi yang pertama, malaikat itu tidak disifatkan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi insya Allah hana masalah gender Pak malaikat. Hana masalah gender dan hana perle gerakan feminisme Pak malaikat. Tapi hana jenis kelamin, agama atau inang. Hana masalah martabatnya. Kemudian malaikat itu la ya'kuluna wa la yashrabun. Malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Ana perlu makanan orangnya. Ana perlu buah, ana perlu wa la yanamuna, dan mereka para malaikat tidak pernah tidur. Ya, ana pernah tingut mereka, ya. Wa la yatanakahun, dan malaikat itu tidak ada istilahnya nikah, hanya nikah. Wahum ibadun mukramun, mereka para malaikat itu adalah ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang sangat mulia. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, namun senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah.
Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka para malaikat itu senantiasa bertasbih siang dan malam, malam dan siang, la yafturun, tidak pernah bosan-bosan bertasbih. Jadi malaikatnya dari pun diciptakan oleh Allah sampai urang kiamat ke puluhan atau ditun juta tun atau miliaran tun ya. Karena kita yang mandung hana tertulis pada ke umum alam ciptaan Allahnya. Menyatakan dalam ilmu sains tu nah yang pegang put miliar tun ka pekan jagat raya nah yang pegang sekian juta tun. Dan juga dari tokoh-tokoh Muslim, tokoh Islam yang ulama-ulama lagi termasuk Imam Syuuti mengatakan ribuan tahun. Tapi intinya hana dari tun, pada tun kan diciptakan oleh Allah alamnya miliar tun, juta tun, puluhan ribu tun atau ribuan tun. Karena menyerta sebagian ulama Islam yang mengatakan umur alam ini itu adalah ribuan, itu mengukur dengan manusia pertama diciptakan yaitu Nabi Adam. Maka mengukur dari Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad maka ya ribuan atau paling tidak puluhan ribu. Tapi kan alamnya sudah ada sebelum diciptakan Adam. Bahkan penciptaan Adam itu sudah bagian terakhir penciptaan alam. Diciptakan kita yang manusia sebagai makhluk terakhir yang diciptakan yang kabak ujung lil asa uro Jumat lil asa karab maghrib diciptakan. Berarti dari nyan mendem bisa kita katakan lidahnya diciptakan karab asa karab maghrib menjelang maghrib kabak ujung. Berarti alamnya karena dari asa di malam. Pada hitungan dari asa hitung balik sampai kudih subuh hitungnya dan hitungan Allah dengan hitungan dia beda. Allah mengatakan wa inna yawman 'inda rabbikum ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari dalam hitungan Allah nilainya 1000 tahun. Mantap kali itu. Ya. Jadi intinya kita tidak tahu secara pasti berapa umur alam ini. Cuman malaikatnya dari pohon diciptakan, nyo gurunya bertasbih handeng kudu la yaftur. Jadi ke miliar tun udipnya karena malaikat anak mati. Beda dengan jin mati walaupun umur banyak. Itu nak pembahasan jin karena jin makhluk gaib jin. Dia tak pembahasan gaib. Jin mati walaupun umurnya banyak ratusan tahun tapi dia mati. Jin ni nama masa lagi ada yang jin nama masa Tuhan. Makanya jin Tuhan ya. Hanya ni kayak minta tempat ni bina-bina iblis ya sebelah roh namanya Willy dalam kampung. Bina iblis laudu. Maka katanya ditajak dalam Willy laudu jadi yang payah tabi isyarat. Sababnya urut Tuhan dari kalangan jin. Ya, tapi menyo malaikat hana mati-mati. Jadi umum malaikat hana itu. Berarti menyo karena yang lagi pegang dalam hadis di langit itu kan ada Baitul Ma'mur namanya, Baitul Ma'mur ya. Jadi yadkhulu ilaihi sab'una alfa malak kulla yawmin wa la ya'udu. Yang lalu pegang dari Rasulullah setiap hari Baitul Ma'mur itu dimasuki oleh 70.000 malaikat baru di pura 70.000 malaikat getama Baitul Ma'murnya jadi lagi Kaabah si bentuk di mai langit getawaf
Dia ketawa getebit dari Baitul Ma'mur hantam ke balik ni sampai urang kiamat. Tip urang 70,000, tip urang 70,000, tip urang 70,000. Menyohu dunia, menyohu alamnya ke miliar ton atau juta ton kali tip urang mantan 70,000 yang dalam hadisnya. Pada itu jumlah mereka. Itu. Makanya dalam hadis yang lain juga inna sama'a la ta'id dalam al-bidayah wa nihayah. Sesungguhnya langit itu ta'id. Ta'id itu maksudnya emutsu atatis sama ya. Hadis yang lain atatis sama. Langit itu bersuara sebenarnya. Suaranya gimana? Atatis sama atau la ta'id. Jadi ini lagi tanya balai tapi penuh tak mentak dalam balai. Jadi balainya ni musuh menang ke langit penuh dengan malaikat. Saking penuh langit dengan malaikat musafat, tidaklah satu jengkal itu kosong daripada malaikat. Jadi langit itu sebenarnya dia ada suara. Makanya kadang-kadang dalam penemuan NASA itu kadang-kadang dia memang susu suara-suara tertentu. Mungkin itu salah satunya ya sesuai dengan hadis Rasulullah. Memang penuh dengan malaikat. Hanasau ya. Jadi banyak sekali malaikat jumlahnya. Cukup dan orangnya hana habis-habis. Kedih orang kiamat baru kullu man 'alaiha fan nabi dulu. Yusabbihuna al-laila wan nahar, mereka itu bertasbih siang dan malam, la yafturun, tidak pernah berhenti bertasbih. Tasbih malaikat disebut dalam hadis yang lain adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu salah satu bentuk tasbih malaikat. Mereka memang zikirnya tasbih, subhanallah 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 wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tasbih dan zikir malaikat, tasbih tadi. Anda pernah berhenti. Yang dari pertama diciptakan khusus untuk rukuk. Karena tapi orang kiamat rukuk, juta tu rukuk. Dari pun diciptakan gonya khusus untuk sujud. Tapi orang kiamat sujud. Juta tu sujud. Yang dari pertama diciptakan untuk berbagai macam tugas-tugas lah. Pokoknya mereka tidak pernah terlepas daripada tasbih. Wa hum min khasyatihi musyfiqun, dan mereka itu dalam hal ketakutan kepada Allah itu musyfiqun, sangat tunduk ya ke Allah. Malaikat tingkat udip kesabi dalam ibadah, dalam taat, dalam tasbih hanya pernah terputus. Tapi ia ke Allah nembui keempat kan beda tanya manusia. Lambut uro-uro mati tapi biasa udah meratip 3 ke musim mulik baru meratip musim laut habis mulik jadi orang laut ya. Jadi itu malaikat. Wala ya'lamu adadahum ini illallah, dan tidak ada yang mengetahui jumlah mereka malaikat kecuali Allah. Nasabnya itu jumlah malaikat. Tanya manusianya, tapi kan tanya paling makhluk paling tanya manusia termasuk makhluk paling ni. Tanya manusia termasuk makhluk paling ni. Malaikat ada itu makhluk yang cukup dulu. Termasuk tanya dengan tidur mendang aduh dia tidur apa rumah dia balik nak tidur itu 3 gay itu bi dah 3 gay itu bi tapi kita baik ka sabah nang ro dalam rumah dia tidur jumlah dia ni dah malaikat manusia tapi jadi hana pembung ro ni tak ada. Itu membengih makhluk lain karena teriak habis itu. Jadi malaikat-malaikat Allah ini tidak ada yang sanggup menghitung mereka. Itu yang wajib kita imani secara ijmali. Yang sifat-sifatnya wajib kita imani secara ijmali.
Jadi bekna dia tanya lagi benar pegah ragu. Malaikatnya inang keluarga menyan hana. Tanya ka jelas iman tanya malaikat hana inang hana agam. Hana tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak ada perkawinan di antara mereka dan tidak ada yang sanggup menghitung jumlah mereka kecuali Allah. Wa ammal ladzi tajibu ma'rifatuhum tafsilan, adapun jumlah yang wajib diimani secara tafsil, ada beberapa malaikat yang memang wajib diimani per orang di antara mereka. Yang lain secara umum. Tah yang wajib diimani per orang, menyamhana diimani bermasalah akidah. Fahum Jibril. Mereka yang wajib kita imani per orang itu harus kita ketahui nama mereka atau yang bernama tugas sebab ada mandum disebutnya dalam Quran. Yang pertama adalah Jibril. Yang wajib kita imani adanya malaikat Jibril, wajib kita imani. Aminul wahyi sebagai pengantar atau pembawa wahyu. Yang kedua Mikail. Ya. Yang kedua adalah Mikail. Petugas Mikail. Petugas Mikail. Al-Muwakkal bagaimana kitabnya? Ini kitab Tanwirul Qulub ada Imam Al-Qurdi ya. Mikail kepada itu Al-Muwakkal bi arzaqin alam. Ternyata Mikail ditugaskan untuk mengatur rezeki, rezeki al-alam, seluruh alamnya makhluknya ditugaskan oleh Allah untuk atur rezeki. Jadi menyuka telat-telat teruk baju juga nyaman dah negeri. Anak itu ngaji kalau hokam kain. Ya. Tapi tentu keputusan di Allah agaknya tugas macam ya. Jadi Mikail yang diwakilkan oleh Allah, yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur rezeki seluruh makhluk. Kemudian yang ketiga adalah Israfil. Israfil al-muwakkal bin nafkhi fis sur. Israfil malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Nyobanya dua tiup. Tiupan pertama urut kiamat, ancu alam. Tiupan kedua adalah dibangkitkan dan kembali. Ya, nyebut malaikat Israfil. Ya. Kemudian berikutnya wa malakul mauti, malaikat pencabut nyawa. Al-muwakkal bi qabdil arwah, yang ditugaskan untuk mencabut ruh. Nya malakul maut, nan hendak sebut secara spesifik. Hendak sebut nannya nak kemungkinan mana? Tidak ada penyebutan dalam dalil yang qat'i, maka hendak sebut nan. Cuman kerana dalam sebagian kitab bisa jadi ini adalah hadis yang dhaif. Hendak sebut ini karena dalam katanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya Asy'ari dan Maturidi, dalil-dalil tauhid itu harus qat'i. Nyatanya hanya dalam fikih je. Maka hanya disebutkan juga laju malakul maut, malaikat pencabut nyawa, malaikat kematian. Dalam kitab Tuhfatul Murid ini disebutkan bahawa malakul mautnya godnya bawahan lo. Jadi malakul mautnya yang utama, godnya petugas yang mengatur pajan jadual cabut nyawa guru. Nanti hidupnya malaikat ya, malakul maut. Ya, nanti tiro yang sebagainya ramai. Nah, kemudian berikutnya adalah malaikat mungkar wa nakir, wa munkaru wa nakir. Al-muwakkalani bi su'alil mayyit fil qabri, yang mana malaikat mungkar nakir ini diwakilkan, ditugaskan oleh Allah untuk bertanya kepada si mayit dalam kubur. Yang malaikat mungkar dan nakir. Wal malaikatu al muwakkaluna bi kitabati ma yasduru minal abid li kulli wahidin malakani yusafu kullu minhuma bi annahu raqibun ay muraqib wa atidun ay hadir. Kemudian malaikat yang menulis atau mencatat perbuatan si hamba
Yang mana pada setiap si hamba itu ada 2 malaikat ditugaskan, yaitu Raqib dan Atid. Aliyan wa Malik, aliyan malaikat Malik. Petugas malaikat Malik khazinun nar, yang menjaga pintu neraka. Ini malaikat Malik dengan tugas bagian kelola neraka. Malaikat Malik. Kemudian Waridwan, malaikat Ridwan khazinul jinan, nyo orang yang jaga surga, khazinul jinan, malaikat Ridwan. Kemudian wahamalatul arash, malaikat pemikul arash. Jumlah mereka itu ada samaniyah, 8 roh. Dikatakan dalam ayat yahmiluhu yauma arba'ah wa yauma idzin samaniyah. Aras itu hari ini, saat ini. Ya, artinya sebelum kiamat aras dipikul oleh 4. Wa yauma idzin samaniyah, nanti urang kiamat dekat urang akhirat getamah putrotu. Malaikat pemikul aras 8 orang. Nah, faman angkara wujudahu au angkara wahidan min haula'il madhkurin fahuwa kafirun mukhalladun finnar qat'an. Maka makna beriman kepada malaikat-malaikat disebutkan ini, barang siapa yang mengingkari malaikat-malaikat disebutkan ini atau mengingkari salah satunya, maka dia terancam kafir, kekal dalam neraka qat'an, secara qat'i. Ya, yang harus hanya harus ada berarti. Yang pun penuh so. Nah, yang itu padit Jibril, Mikail, Israfil, malaikat maut, Munkar Nakir, kemudian pencatat amal, Raqib Atid, kemudian Malik, kemudian Ridwan, kemudian pemikul arash. Apa di bawah itu? Membelah. Segurung. Apa membelah apa? Kok 18? Oh, hitung per jumlah. Munkar Nakir 2, Raqib Atid 2. Oh, pemikul arash 8. Ke 18, kok 18. Maksudnya per kategori. Tanpa kita hitung per jumlahnya, malaikat pencabut nyamuk ramai dah. Yang per kategori. Jadi yang disebut namanya ni dihitung per orang. Yang disebut tugasnya berarti kategori dihitung per dia. Yang disebut nama langsungnya per orang. Jibril, Sidro, pasti kan. Mikail 2, Israfil ada, malaikat maut, Munkar Nakir. Hanya 2 memang disebut, Munkar dan Nakir. Berarti 6 kan. Dengan Malik 7, Ridwan 8, dengan bila Raqib Atid 8, berarti dikurang 10. Tambah Malik kali berapa? Ridwan kali pembawa arash. Berarti mandu 11. Man yang selamanya gubernur DSD jamun 10 orang malaikatnya gimana? Dari SD kan gubernur yang diwafai malaikat 10 orang. Nabi 25 orang. Dia payah tulis balik tadi. Ya, lagi Menteri Kebudayaan kan ditugaskan tulis balik sejarah Indonesia. Sebenarnya buku-buku pelajaran tauhid, pelajaran agama lagi anci sebenarnya. Le yang payah revisi itu, payah tulis balik tu. Atau setidaknya dijelaskan. Jadi fikir le orang yang wajib tak imani Nabi cuma 25
lima digaskan mewakilinya 25 yang naga sebut dalam Al-Quran. Padahal jumlah Rasul mandumna lhertum 15, jumlah Nabi itu 25 ribu. Cuman mewakilinya adalah 25 yang disebut dalam Al-Quran. Menancit yang wajib dari mana yang katai yang disebutnya. Yang sebenarnya payah dijelaskan, payah direvisi, ditambah atau dijelaskan ya. Nah, jadi keberkaitan mandung wajib taimani yang disebut ini illa, jangan illa wajib. Beda tentang ada pegah amanah ilmiah ya. Illa mungkaran wa nakiran. Kecuali mungkar nakir. Naga istisna baca. Kecuali mungkar dan nakir lil khilaf fihima, karena ada perbedaan pendapat ulama pada masalah malaikat mungkar dan nakir. Artinya ada ulama yang mengatakan tidak ada malaikat mungkar nakir. Nah, pendapat ulama. Maka karena atingkeun pendapat ulama, berarti nya ulama yang geber hidup bukan sembarangan. Karena khilaf, maka persoalan mungkar nakir tidak dimasukkan dalam perkara yang qat'i. Adanya hajud tak pegah haju urang yang mengingkarinya kafir. Cuma begini, wa ingkaruma fisqun wa laisa bikufrin. Mengingkari malaikat mungkar nakir itu dapat membuat kepada fasik, dosa. Bagi kitanya Ahlussunnah wal Jamaah, mengingkari mungkar nakirnya dosa besar, tetapi tidak sampai kepada kafir. Sebab efek ni raya loh. Nya menyodacok pendapat musuh-musuhnya menyodacok nya musuh dia terang-terang dia musuh menyodacok pendapat yang mengatakan hana malaikat mungkar nakir, maka kan hana perlu sama dia hari nya bukan kanyo hana talqin hana perlu sama dia hana boleh. Sebab mungkar nakirnya menantru jenazah menang berangkat urang yang tinggal gemubur ya, tinggal berdua. Sampai disebutkan sampai 7 orang 7 maka jika pegan dia mamanya hanali menyembuhkan negara hanali maka jinyo hanya tak pegah barang kau nya tip subuhnya mendengar tapi itu pendapat tentu yang pendapat Mu'tazilah ya. Itu pendapat Mu'tazilah yang berlawanan dengan Ahlussunnah wal Jamaah karena dalil itu cuma hanya pegah kata ini sebab dalil yang lain dari Mu'tazilah. Tapi yang selainnya itu wajib diimani yang disebutkan satu persatu. Kalau tidak diimani, diingkari dapat menyebabkan kekafiran. Hadza wa yajibu i'tiqaduhu ma wasafahu Allah Ta'ala bihi min annahu ibadul mukarramun. Kemudian wajib diimani bahwa mereka itu semua adalah ibadul mukarramun, adalah hamba-hamba Allah yang mulia, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu melaksanakan seluruh perintah Allah. Wa amma mashtahara min qissati Harun wa Marut wa ja'luhuma malakaini yu'allimani nas as-sihr ma'a ziyadati kadhbil mu'arrikhin annahuma muqiba wa musikha fadzalika kulluhu kazbun wa zurun wa batilun la yahillu i'tiqaduhu wa lazimahu. Adapun yang masyhur tersebar berita bahwa kisah Harut dan Marut adalah dua roh malaikat. Ada yang bengahnya dan ada memang sebagian tafsir yang menyebutkan itu, dinukilkan dari beberapa kisah Israiliyat ya, bahwa Harut dan Marut itu adalah dua roh malaikat. Jadi dua roh malaikat diprotek manusia, menyebabkan manusia agar tak berbuat maksiat. Dalam kisah-kisah biasanya dia untuk buat ceramah mula di dalam kisah yang biasa ya. Jadi kamu hujung dah kan. Jadi protek malaikatnya Harut maka manusia agar tak berbuat maksiat. Maka yang pertama nafsu oleh Allah malaikat Harut dan Marutnya oleh pertama nafsu dan umum.
Ternyata menanggup nama nafsu lam malaikat Harut dan Marutnya, mulailah malaikat Harut dan Marut melakukan hal-hal yang lebih parah daripada manusia, di antara ya dengan sihir, mengajarkan sihir dan lain sebagainya. Nyo adalah kezbun, nyo adalah berita dusta, wazawrun, nyo adalah apa namanya penoda dalam sejarah. Nyo adalah betul, wabatilun, nyo batil. Jadi Harut dan Marut itu dua makhluk ciptaan Allah, tapi dia bukan malaikat. Hanya lagi yang malaikat ibadun mukarramun, mereka hamba-hamba Allah yang mulia, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, jadi nyan tentang malaikat, nyo berikutnya pertemuan berikutnya adalah tentang jin. Nyo jin menarik jin. Ada pak nyo malaikat kagak ada masalah lain kan. Nyo jin yang bermasalah ada. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.